Halo semuanya. Kadang-kadang gitu ya, aku kepikiran aja gitu. Pikiran satu hal, kenapa ada gitu ya orang yang dia rasanya gampang banget disukain banyak orang. Dimanapun dia berada, orang-orang kayak nyaman aja gitu dekat sama dia. Senang ngobrol sama dia. Dan bahkan ada yang peduli sama dia. Tetapi justru ada yang kebalikannya. Dia merasa selalu sendiri, merasa dijauhi, atau hubungannya dengan orang lain itu terasa hambar. Lalu pada saat berpikir seperti itu saya teringat gitu satu hadis yang kelihatannya sederhana tapi maknanya itu dalam banget gitu. Jadi hadisnya itu barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Kalau kita pikir-pikir gitu ya, hadis ini seperti nampar kita gitulah secara halus. Soalnya ya jujur aja gitulah, kita ini semuanya pasti pengen disayangin, kita pengen diperhatikan, kita pengen dimengerti, kita pengen dihargai. Dan saat kita capek, kita itu pengen juga ada orang yang paham. Saat kita punya masalah, kita juga ingin gitu. Ada orang yang peduli sama kita. Dan semua itu wajar gitu. Tapi masalahnya, kadang kita itu terlalu sibuk gitu untuk menuntut orang memperlakukan kita seperti itu. Sampai-sampai kita sendiri lupa gitu lah sama diri kita sendiri. Atau nanya sama diri sendiri, aku sudah pernah jadi orang yang penyayang belum gitu. Karena kadang kita kesel gitu ya. Ketika ada teman kita cuek, kita pasti marah gitu. Atau ketika ada teman teman kita yang tidak menghargai pasti kita kecewa karena orang lain tuh nggak peduli gitu sama keadaan kita. Tapi kalau kita bisa jujur sebentar gitu ya, waktu temen lagi susah gitu atau lagi kebingungan atau lagi down, emang kita pernah gitu ya bener-bener ada untuk dia, bener-bener hadir untuk dia gitu. Atau enggak paling minimnya gitu ya, kita pernah nggak gitu ketika orang tua lagi capek, apakah kita peka, apakah kita merasa perhatian terhadap dia gitu. Dan waktu ada orang yang lagi butuh didengar, kita langsung bilang kayak, aku pasti bisa mendengarkan dia. Atau malah kita langsung kayak, wah kamu gini gini gini. Atau ketika teman kita lagi bercerita perlu didengar, kita malah menghakiminya. Jadi menurut aku gitu, menyayangi itu bukan tentang selalu hal yang besar gitu, bukan tentang hal-hal yang besar, bukan harus selalu ngasih sesuatu yang mahal juga, karena sesederhana kita bisa mendengarkan orang, sesederhana kita bisa mengatakan kamu tidak apa-apa, atau sesederhana menahan ucapan tidak menyakiti orang tersebut, itu sudah cukup. Tapi anehnya gitu ya, di zaman sekarang hal-hal kecil itu malah jadi kayak mahal banget, jarang banget kita temuin sama orang-orang itu. Karena ya sekarang kita kan hidup di zaman yang serba cepat. Orang-orang sudah sibuk sendiri gitu dengan dunianya masing-masing. Kadang sampai-sampai lupa gitu kalau orang-orang di sekitar kita juga lagi berjuang. Yang bikin sedihnya itu kalau di medsos itu kan banyak orang langsung ngejudge gitu ya, berkomentar terus tanpa memahami apa yang benar-benar terjadi gitu. Dia baru melihat langsung dia komentar gitu. Lebih cepat dia menilai seseorang daripada dia memperhatikan dan benar-benar paham sama seseorang. Padahal kita tidak pernah tahu gitu beban-beban yang dimiliki orang itu seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Jadi bisa jadi orang yang kelihatannya itu ceria banget. Dia paling bisa jadi dia orang yang paling merasa paling lelah gitu lah. Dia kelihatan di luar ceria banget, bercanda terus, bawaannya happy terus. Tapi kalau kita tahu dia adalah orang yang sudah paling lelah gitu lah ngadepin dunia, dan bisa jadi orang yang kelihatannya baik-baik aja sebenarnya menyimpan banyak hal sendirian gitu. Makanya rasa sayang itu penting.
Empati itu penting. Karena dunia ini kalau kita pikir-pikir kembali lagi gitu ya, kita pikir sebentar lagi, sebenarnya sudah cukup keras gitu. Jadi yang sampai kita itu malah menambah kerasnya. Dan yang paling aku suka itu ada satu hal atau satu ajaran dari Rasulullah. Beliau itu tidak mengajarkan kita untuk menyayangi hanya orang-orang yang baik kepada kita. Karena kalau kita menyayangi kepada orang-orang yang sudah baik kepada kita itu hal yang mudah gitu. Itu hal yang gampang. Tetapi bagaimana ketika saat kita disalahpahami? Bagaimana ketika saat kita tidak dihargai? Saat kebaikan tidak dibalas? Di situ sebuah hati kita itu diuji gitu. Menyayangi itu bukan sebuah tanda lemah, bukan. Justru orang-orang yang tetap punya hati lembut di tengah dunia yang keras adalah orang yang paling kuat. Karena mereka gampang untuk marah, gampang untuk membalas, gampang untuk menjadi dingin. Tetapi ketika mereka, oh maaf, tetapi mereka tuh tetap peduli gitu sama kita. Walaupun mereka gampang marah, gampang untuk membalas gitu, tetapi mereka tetap peduli sama kita. Mereka tetap baik sama kita. Mereka sangat perhatian gitu lah sama kita. Dan itu tidak semua orang itu bisa. Dan mungkin yang perlu kita ingat gitu ya. Sebelum kita berharap dunia itu memperlakukan kita dengan selembut mungkin. Mungkin juga kita dulu harus belajar gitu bagaimana melembutkan hati. Sebelum menuntut dipahami, mungkin kita juga perlu belajar untuk memahami. Sebelum ingin disayangi, kita juga perlu belajar menyayangi. Karena kadang masalahnya bukan tidak ada yang peduli. Kadang kita sama-sama hanya menunggu gitu untuk diperhatikan. Padahal seseorang itu harus memulai duluan. Kenapa bukan kita gitu? Jadi menurut aku gitu ya, hadis ini bukan soal hubungan dengan manusia, tetapi juga bagaimana kita membentuk diri kita. Mau jadi orang seperti apa kita? Apakah kita ingin menjadi orang yang kehadirannya itu menyenangkan atau malah orang yang membuat keadaan itu menjadi berat? Dan pada akhirnya kasih sayang itu adalah pilihan. Pilihan untuk tetap punya empati, pilihan tetap untuk peduli, pilihan untuk tetap punya hati yang masih hidup. Dan mungkin dari situ kita belajar satu hal gitu. Kalau kita ingin disayangi, kita ingin diperhatikan, maka belajarlah menyayangi. Terima kasih.